Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggit Surajatnika. Saya peserta Serdas gelombang pertama di tahun 2026. Selanjutnya, saya mengampu mata kuliah Tata Suara pada semester 4 di Prodi Televisi dan Film, Fakultas Budaya dan Media, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Adapun tujuan membuat video ini adalah sebagai unjuk tridharma dalam pengajaran. Di pagi hari yang cerah ini, kita bertemu lagi di mata kuliah Tata Suara. Jadi mata kuliah Tata Suara ini adalah mengaplikasikan bidang keahlian dalam pengetahuan perekaman suara dengan memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan perkembangan dan peningkatan mutu perekaman post-produksi film. Oke, sebelum dilanjut, saya ingin mengabsen rekan-rekan dulu ya. Di sini Ladisha ada? Hadir, Pak. Oke. Iwan ada ya? Ani juga ada. Mungkin di sini yang sakit Silmi Fauziah dan Bima Wicaksono tadi udah konfirmasi ke saya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan membacakan capaian lulusan prodi. Untuk yang pertama, capaian pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang ketiga, mampu menempatkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL 4, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 5, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin keaslian dan mencegah plagiasi. CPL 6, menguasai wawasan yang memperkaya proses apresiasi hasil karya seni media rekam. CPL 7, menguasai pengetahuan dalam merumuskan konsep seni media rekam. CPL 8, mampu mengapresiasi hasil karya seni media rekam. CPL 9, mampu merancang konsep audio dan visual untuk kepentingan pembuatan film pendek, film dokumenter, video klip, dan video eksperimen. Selanjutnya CPL 10, mampu mendesain dan memimpin pelaksanaan produksi seni media rekam. Adapun capaian mata kuliah dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah mampu menguasai pengetahuan teoritis dan teknis media rekam tata suara yang bermutu. Yang kedua, mampu mengapresiasi hasil karya tata suara. Yang ketiga, mampu merancang konsep audio film yang inovatif dan mencegah plagiasi. Yang keempat, mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses perekaman tata suara. Yang kelima, mampu mendesain tata suara film secara mandiri dan original. Baik rekan-rekan, kita akan masuk ke materi ya. Hari ini adalah pertemuan ke-8. Ya, kita pertemuan terakhir sebelum UTS. Mari teman-teman kita lakukan materi di hari ini. Kita masuk di pertemuan 8, yaitu materi volley ya teman-teman. Jadi materi ini adalah materi terakhir sebelum UTS ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kita akan belajar terkait dengan tujuan dari volley ya teman-teman ya. Oke, yang pertama itu adalah volley membuat adegan menjadi lebih realistis. Makin alami dan nyata, volley yang kita buat akan semakin efektif. Karena penonton tidak menyadari bahwa bunyi yang kita buat berasal dari video teman-teman. Jadi walaupun volley ini kita produksi di dalam video, tetap hasilnya tuh akan seperti terdengar realistis seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, volley ini membuat adegan lebih imersif teman-teman. Apa itu imersif? Nah, jadi imersif adalah penonton bukan hanya menikmati film, melainkan merasakan dan tenggelam dalam film. Jadi si penonton itu dibuat lebih realistis gitu, masuk ke dalam adegan filmnya teman-teman ya. Jadi ikut merasakan apa yang ada di dalam film seperti itu. Misalnya, untuk mendetailkan atau mendramatisir song pada film komedi, action dan lain-lain seperti pukulan, cakaran, kuku kucing pada pintu, tekanan kaki saat berjalan dan lain-lain ya teman-teman. Bahkan misalkan teman-teman ketika misalkan ada adegan terkait minum air gitu ya, yang glek 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 glek, nah itu bisa dikurangi teman-teman ya. Jadi biar terlihat lebih nyata gitu. Karena ketika produksi film di lapangan, susah sekali teman-teman untuk merealistiskan si suara suara minum itu ya teman-teman ya.
Nah, sound ini jadi lebih detail dan meyakinkan teman-teman. Jadi bunyi dari sound rekaman lapangan biasanya tidak cukup kuat untuk meningkatkan mood dari sebuah adegan. Tidak juga mampu membantu kesan dari adegan tersebut. Jadi bunyi dari rekaman lapangan tidak dapat menampilkan detail dari bunyi visual sebuah adegan. Nah, oleh karena itu, Foley artis harus merekam ulang sound pada beberapa adegan di studio agar lebih natural, berkesan, dan meyakinkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini, tanpa Foley, film akan merasa lebih sepi teman-teman ya. Nah jadi ini teman-teman, jadi film itu akan terasa hampa, sepi gitu ya, tanpa adanya Foley gitu. Jadi Foley ini fungsinya untuk mengisi kekosongan auditori yang ada di dalam film seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman ada gambar nih, handphone masuk ke dalam air kayaknya. Kira-kira suaranya seperti apa? Blue, celup, plung, atau pluk? Coba kira-kira seperti apa teman-teman suaranya? Blok gitu Pak. Belum. Nah, bagus Iwan. Ini yang mempengaruhi suara itu plung, plak, atau blem. Itu apanya Iwan? Apakah dari ketinggian jatuhnya handphone, atau dari volume air, atau dari kedalaman air, atau hal tersebut memiliki relasi menjadikan si suara itu seperti ini ya. Kira-kira apa yang mempengaruhi Iwan? Jarak juga sih Pak. Betul, jarak ya. Terus volume air juga ya. Berat handphone berpengaruh nggak? Pengaruh ya, jelas ya. Berat handphone juga yang jelas. Rekan-rekan udah bisa mengimajinasikan bagaimana sih suara handphone ini masuk ke dalam air seperti ini ya. Kan nggak mungkin suaranya dut gitu ya masuk ke dalam air ya. Oke. Nah di sini teman-teman nih, mungkin rekan-rekan juga udah pernah melihat di iklan minuman soda ya, bagaimana jika botol minuman soda ini dibuka, kira-kira suaranya seperti apa? Psss, gitu ya. Itu ya teman-teman ya, suaranya kan psss, gitu ya. Ada nggak yang suaranya dibuka A gitu atau I? Nggak ada kan ya? Oke, itu karena pengaruh soda di dalam botol tersebut tidak seperti itu. Oke. Nah sekarang masuk ke dalam pembagian tugas dalam Foley production ya teman-teman. Yang pertama ada yang namanya Foley artist. Dia adalah pelaku Foley teman-teman. Jadi dia itu yang memeragakan Foley ya. Jadi sebagai peraganya seperti itu. Nah selanjutnya ada studio Foley. Jadi studio Foley ini yang digunakan untuk kegiatan dalam membuat Foley seperti itu ya teman-teman. Terus ada yang namanya Foley operator. Nah Foley operator ini biasanya dia itu standby di depan mixer dan layar ya. Tugasnya apa? Ya untuk sebagai sound engineer juga ya dalam sebuah produksi Foley seperti itu. Nah ada juga Foley stage. Jadi panggung atau ruang yang digunakan untuk melakukan Foley performing atau pembuatan Foley seperti itu. Nah ini teman-teman ya, contoh Foley artis. Nah Mbak ini sedang memeragakan Foley salah satu adegan. Nah ini adegannya ya yang ada di layar ini teman-teman. Nah ini teman-teman. Jadi Foley artis itu ya tugasnya itu memproduksi suara sehari-hari seperti langkah kaki ya teman-teman, footstep, terus kemudian pintu terbuka, tertutup, angin bertiup, pecah-pecah, suara kebisingan lingkungan dan lain-lain ya teman-teman. Jadi agar audio film itu terasa lebih imersif ya teman-teman seperti itu. Baik untuk sebuah film atau acara televisi ya. Oke, ini contoh Foley stage ya teman-teman. Recordingnya gitu seperti itu ya, biar perekamnya gitu seperti itu. Terus ini ada monitornya, di sini ada berbagai alat-alat pada Foley ya gitu teman-teman ya, yang bisa digunakan dalam memfoley. Jadi kalau kita Foley itu ya fokus pada monitornya, pada film ya teman-teman. Nah ini Foley operator teman-teman. Jadi di sini fungsinya dia merecord dan mengecek ya sinyal yang masuk ke dalam
digital audio workstation ya. Dicek di sini suaranya apakah bagus atau misalkan kurang baik gitu ya. Kalau kurang baik ya nanti volley ulang seperti itu. Kalau baik ya nanti lanjut di mixing dan di mastering seperti itu ya. Nah ini teman-teman studio volley bisa dilihat ya sama teman-teman bahwa studionya begitu lengkap ya. Ada monitor, ada mixer, terus kemudian ada speaker kontrol ya, speaker flat, biar suaranya terdengar lebih jernih dan natural seperti itu. Terus kemudian di sini ada daun-daun pepohonan ya teman-teman. Kira-kira fungsi daun-daun dan pepohonan ini untuk apa sih teman-teman? Kalau di volley ya bisa jadi kan ketika di dalam sebuah film itu si talentnya sedang berjalan misalkan di sebuah taman atau hutan misalkan, bajunya menggesek dedaunan. Nah ini bisa di volley di sini gitu ya, disesuaikan seperti itu. Ini ada buat footstep dan sebagainya ya. Nah ini teman-teman, proses pembuatan volley ketika bersepeda teman-teman. Jadi menggunakan shotgun mic yang fokus kepada apa ini, jari-jarinya ya, gitu, fokus pada jari-jarinya agar terdengar suara putaran ban yang putaran rodanya ya seperti itu ya. Tuh disesuaikan, tentunya disesuaikan geraknya dengan apa yang ada di filmnya, di monitornya seperti itu, agar terlihat realistis seperti itu ya. Nah ini teman-teman, jadi pembuatan volley footstep di sini terlihat ya sangat lengkap sekali teman-teman. Dan teman-teman juga di sini bisa dilihat alas kaki yang digunakan teman-teman. Ini juga alas kakinya disesuaikan dengan apa yang kalian gunakan biasanya seperti itu. Kalau pakai sandal capit ya volleynya juga pakai sandal capit gitu. Kalau pakai sepatu sport ya pakai sepatu sport gitu. Nah, mungkin pakai sepatu sport kita volley menggunakan sepatu pantopel misalnya ya. Soalnya juga kan beda gitu seperti itu ya. Nah, sekarang giliran saya ingin bertanya nih teman-teman, jika sudah melihat materi yang tadi, kalau begitu kira-kira volley itu apa sih teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Bisa menjawab. Amin. Volley adalah teknik pembuatan efek suara dari kehidupan sehari-hari agar adegannya terasa lebih realistis. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan dong teman-teman untuk kami ya. Nah, teman-teman ini ya, persis yang diungkapkan sama itu seperti ini. Jadi volley itu untuk apa? Membuat tadi apa? Efek suara. Efek suara agar adegannya terlihat realistis dan filmnya tuh menjadi imersif seperti itu ya. Nah ini teman-teman, jadi volley itu digunakan untuk apa aja sih? Biasanya pada film ya, televisi show. Ya ini tadi volley artis itu menciptakan suara-suara di studio rekaman ya teman-teman agar terlihat realistis gitu filmnya. Nah di sini volley juga dibuat untuk meningkatkan kualitas audio dan kesan serta emosional dalam adegan seperti itu. Nah kemudian di sini ada jenis-jenis volley teman-teman, ada 3 ya. Yang pertama feed, movement, kemudian spesifik. Nah kalau di feed itu biasanya berkaitan dengan jenis-jenis langkah sepatu, misalkan footstep yang tadi ya teman-teman, ada contohnya. Nah kalau movement biasanya suara-suara gerakan seperti itu teman-teman, seperti bersentuhan saat lewat gitu ya, atau bahkan berpelukan teman-teman ya, itu masuk ke dalam volley movement seperti itu. Nah kalau yang spesifik biasanya dari telepon, terus kayak tadi suara minum air ya teman-teman ya, glek 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 glek. Nah itu spesifik teman-teman. Kalau teman-teman misalkan suara detak jantung, kira-kira masuk kemana nih suara detak jantung? Movement, fit, apa spesifik? Deg-deg, deg-deg, deg-deg. Tentunya ya spesifik ya teman-teman. Seperti itu. Karena itu tidak bisa dilihat ya, tidak bisa dilihat seperti itu. Jadi yang spesifik. Peralatan di dalam studio volley di sini ada monitor, ada mixer, ada mikrofon ya. Di sini juga ada peredam ruangan seperti itu. Terus kemudian ada objek yang dibuat untuk volley seperti itu ya. Nah ini teman-teman coba
perhatikan nih placementnya ya. Sebetulnya ini adalah materi di semester lalu, semester 3 terkait dengan heat axis dan off axis pada Mac ya. Jadi heat axis dan off axis itu terkait dengan sudut pandang pada Mac, sudut tangkap pada Mac seperti itu ya. Nah ini perhatikan teman-teman tuh. Ketika membuat volley dengan menggerakkan bahu gitu ya, seperti itu. Ini udah bisa dibayangkan bunyinya seperti apa ya teman-teman ya, kalau digerakkan seperti itu. Jadi menurut teman-teman nih yang digunakan dalam gambar tadi apa aja sih jenisnya? Tadi tuh ada mic shotgun mic, Betul. terus ada mic kondensor gitu. Oke, shotgun ini itu untuk apa sih? Jadi untuk shotgun mic tuh dia fungsinya langsung nembak gitu ke objek gitu. Oke, biar fokus pada objeknya ya. Ya, biar fokus kepada objeknya. Sedangkan kondensor dia merekam secara keseluruhan komunal gitu, Pak. Oke, Ya. terus sebelum kita lanjut ya teman-teman, barangkali ada yang ingin didiskusikan terkait dengan volley. Ini Pak, izin bertanya, Ya gimana Iwan? kenapa namanya volley gitu Pak? Oke, ini pertanyaan menarik teman-teman. Kenapa sana disebutnya volley ya? Kenapa bukan yang lain gitu ya? Iya. Oke, saya akan jawab ini di slide berikutnya teman-teman. Nah ini teman-teman, ternyata volley ini adalah penemunya adalah Jack Donovan Volley gitu ya, pada tahun 1920-an. Jadi dia itu pertama kali menggunakan volley ini di dalam sebuah acara radio ya. Nah biasanya kan menggunakan efek suara itu menggunakan fonograf zaman dulu tuh, cuma suara yang dihasilkan itu minim sehingga dia membuat yang namanya volley seperti tadi untuk mempertegas suara-suara di dalam radio. Tapi akhirnya dia membawa volley ini ke dalam sebuah industri film gitu ya. Jadi kenapa namanya volley ya, karena penemunya adalah Jack Donovan Volley. Kalau misalkan dulu penemunya adalah Anggit, mungkin ya sekarang namanya Anggit gitu ya. Jadi biar film lebih realistis dan imersif ya dianggit dulu gitu ya. Bukan di volley tapi dianggit gitu ya. Nah, pembuatan volley ini diperlukan ketelitian, ketelatenan, kerjasama tim yang baik ya teman-teman. Jadi pembuatan volley ini membutuhkan konsistensi pada kualitas hasil. Maka diperlukan tekad yang kuat, tidak mudah bosan, tidak mudah menyerah, kemauan eksplorasi dan kreativitas ya teman-teman untuk menciptakan sebuah volley yang baik seperti itu. Jadi teman-teman tuh harus terus mengeksplor ketika volley itu, misalnya full step ya. Coba, ini kurang baik nih, ulang lagi, terus seperti itu. Atau misalkan ketika full step, aduh ini kayaknya si sepatu yang digunakan kurang sesuai nih dengan langkah kaki yang realitas dalam film, disesuaikan terus gitu ya, terus explore. Kayak misalkan ini suara penerjun payung ya, yang mau buka parasut, hook gitu ya. Nah itu kan kalau kita explore bisa berbagai cara ya teman-teman untuk memvolleynya. Bisa menggunakan topi ya, hook gitu. Oke, jadi langkah sederhana dalam membuat volley ini teman-teman. Jadi yang pertama itu menonton film secara utuh dan buat catatan log sheet. Jadi dibuat di log sheet-nya kira-kira mana aja dia yang mau di volley teman-teman. Terus kemudian nanti di mark ya di dalam DAW-nya seperti itu. Nah, lakukan catatan agar mudah dalam melakukan dan cek seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian lakukan spotting pada DAW. Jadi setelah pencatatan selesai, lakukan spotting pada DAW sesuai dengan visual yang berlangsung seperti itu ya. Nah ini teman-teman volley log sheet ya. Di sini actionnya apa nih? Running misalkan, dan shoot suara tembakan gitu ya. Terus di sini time count-nya startnya di 1:09 misalkan ya. Time count stopnya di 1:11. Nah lokasinya di mana nih? Di perpustakaan misalkan gitu. Nah terus kemudian di save-nya di mana? Di MP3 misalkan formatnya, atau misalkan WAV misalkan. Nah storage-nya disimpan di mana? Di hard drive. Nah ini yang lebih spesifiknya teman-teman ya. Volley log sheet lebih spesifiknya. Misalkan untuk actionnya apa? Point kamera dari detik berapa sampai detik berapa ya. Di lokasinya di mana?
Nah, terus saya pasang misalnya kamera, storage-nya disimpan di iMac misalkan seperti itu. Nah, ini spotting dalam DAW teman-teman ya. Spotting dalam digital audio workstation. Ini adalah contohnya di Pro Tools teman-teman ya. Yang dicontohkan di sini di Pro Tools. Terus seperti ini ada lap kaca gerobak. Dan dalam penamaan ini ya harus konsisten teman-teman ya. Dalam melakukan penamaan seperti ini. Nah, ini volley operatornya teman-teman ya. Yang fokus nih dalam membuat spotting ya dalam DAW ini seperti itu. Nah, ini teman-teman tuh yang harus diperhatikan dalam manajemen file yang tadi yang saya sampaikan ya. Jadi konsisten dalam penamaan file. Terus kemudian notes comment-nya harus jelas ya. Dan satu jenis volley itu dilakukan dalam satu track gitu. Nah, teman-teman perhatikan nih di sini nih. Ini contoh di nyalain dulu ya teman-teman. Jadi perhatikan warna di dalam track ini juga disesuaikan. Jangan sampai misalkan warna karpet, misalkan volley karpet dengan volley gile itu sama, warnanya nanti bingung ya. Dalam memixingnya bingung, jadi diusahakan si warnanya juga disesuaikan teman-teman ya. Nah, ini teman-teman spotting alias penting gitu ya. Jadi spotting ini adalah kegiatan yang sangat penting dalam pembuatan volley, dubbing atau lain sebagainya teman-teman ya. Jadi kemungkinan jika pekerjaan ketika pekerjaan dioper pada tim ini tidak harus mengulang dari awal teman-teman karena udah rapi di awalnya gitu ya. Terus ketika perekaman itu memperingan proses dalam rekaman seperti itu. Nah, ini contoh spotting dalam Studio One. Nih, ketika yang mau di volley yang mana nanti di sini kasih mark gitu ya, tandain. Nah, ini teman-teman mengatur mikrofon ya, terus kemudian nanti ada kalau teman-teman mulai merekam suara ya, setelah mikrofonnya pas akhirnya. Lalu kalau misalkan ada yang kurang baik ya direkam ulang seperti itu. Agar lebih baik lagi kualitas audionya. Dan jangan lupa di sini melakukan evaluasi dan koreksi seperti itu. Nah, sekarang masuk ke dalam materi rekan-rekan harus mempraktekkan volley ya teman-teman. Oke, saya minta 3 orang maju ke depan untuk melakukan volley. Coba diperhatikan ya di layarnya masing-masing. Di sini audionya udah masuk, Iwan? Sana dengan baik? Udah masuk, Pak. Oke, siap, mantap. Oke, Ami siap-siap ya. Fokus ke dalam filmnya. Selanjutnya perhatikan langkah kakinya ya. Langkah kakinya diperhatikan, disesuaikan. Ini sepatunya kayaknya udah sesuai ya. Tadi udah dicek dulu. Udah sesuai, tinggal di langkah kakinya sesuaikan dengan talent yang ada dalam film ini. Oke, siap ya. Oke, semuanya teman-teman perhatikan, silent please, jangan ada suara. Kita akan merekam volley di sini ya. Oke, ya silakan. Ada kursi kosong nih, duduk ah. Ya, stop. Tepuk tangan dulu dong teman-teman ya. Oke. Itu satu adegan di dalam film ini udah kita volley. Selanjutnya kita akan memvolley footstep berikutnya ya. Oke, ya silakan. Hei, woi, balik sini woi. Woi, jangan lari lu. Oke. Ya, tepuk tangan lagi teman-teman ya. Bagaimana Iwan hasilnya? Bagus, Pak. Oke, bagus ya. Bungkus Iwan? Bungkus, Pak. Oke, siap. Baik teman-teman, applause dong sekali lagi pada orang-orang itu ya dari kita. Silakan teman-teman yang ada di sini untuk kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Kita telah melakukan praktek hari ini secara baik ya. Oke, applause dulu untuk hari ini. Baik teman-teman, setelah selesai melakukan rekaman volley, selanjutnya datanya di save ya pada DAW. Dan alhamdulillah rekan-rekan dapat memahami materi volley ini dari mulai tadi mempelajari sejarah, contoh-contoh, terus kemudian memproduksi hingga mempraktekkan produksinya.
Selanjutnya materi ini agar dapat dipraktekkan sama rekan-rekan dengan baik dalam membuat film pada umumnya ya, khususnya memfoley film agar lebih imersif seperti itu. Rekan-rekan, tidak terasa waktu menunjukkan pukul 12 hari ini, menandakan pertemuan kita telah berakhir. Sampai bertemu di UTS pertemuan minggu depan. Jangan lupa mengumpulkan tugas pada Edlink sesuai dengan waktu yang ditentukan. Baik, pertemuan ini kita tutup teman-teman dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.